Bismillahirrahmanirrahim. Salisan alamatut tuhri minal haidi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih di bab ketiga dan kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tanda suci dari haid. Alamatun qita'il haidi wal husuli fit tuhri. Tanda seorang perempuan haidnya telah berhenti dan masa sucinya telah dimulai, yaitu ayyan qati'a khurujud dami was sufrati wal kudrati, yaitu ketika berhentinya darah ataupun cairan kuning maupun cairan yang keruh lainnya yang keluar dari kemaluan. Wasawaun kharajat rutubatun baydha'u am lam takhruj. Begitupun seorang perempuan dihukumi suci ketika kemaluannya itu kering ataupun lembab oleh cairan kewanitaan yang bening. Dan ini didasarkan dengan hadis yang diterima dari Siti Aisyah, la taj'alna hatta tarayna al-qassata al-baydha'a, yang artinya janganlah kalian tergesa-gesa hingga kalian melihat pembalut atau kapas telah berwarna putih. Adapun makna dari hadis ini adalah seorang wanita itu belum bisa dikatakan suci sehingga pembalut atau kain kapas yang dimasukkan kepada kemaluannya itu betul-betul berwarna putih, dalam artian tidak ada bekas darah sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an at-tuhru bainal haidhatain. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih di bab ketiga, masuk ke pembahasan keempat, yaitu masa suci di antara dua haid. Perlu digarisbawahi, dalam pembahasan ini akan dibahas yang pertama, paling sedikitnya masa suci di antara dua haid. Yang kedua, umumnya masa suci di antara dua haid. Dan yang ketiga, paling banyaknya masa suci di antara dua haid. Yang pertama, aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Telah kita ketahui bahwa paling sedikitnya masa suci di antara dua haid, maksudnya dari haid pertama ke haid yang kedua, yaitu 15 hari. Li'annahu idza kana aktsarul haidi khamsata asyara yauman lazima ayyakuna aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Ini didasarkan kepada masa paling banyaknya haid. Karena masa paling banyaknya haid itu 15 hari, maka durasi minimal suci menjadi 15 hari. Yang kedua, wa ghalibut tuhri bainal haidataini baqis syahri ba'da ghalibil haidi. Adapun kebanyakan perempuan mengalami masa suci di antara dua haid, yaitu adalah sisa hari selama 1 bulan dikurangi masa normal atau dikurangi kebanyakan perempuan mengalami masa haid. Karena perempuan itu kebanyakan mengalami masa haid 6 atau 7 hari, berarti tinggal dihitung 30 hari dikurangi 7 atau 6 hari. Sehingga bisa dikatakan keumuman perempuan mengalami masa suci itu bisa sampai 23 atau 24 hari. Yang ketiga, wala hadda li aktsarit tuhri minal haidi. Adapun masa paling banyaknya suci di antara dua haid itu tidak ada batasannya. Sehingga faqad la tahidu al mar'atu fi umriha illa marratan. Bisa saja seorang perempuan itu sekali seumur hidup mengalami masa haid. Waqad la tahidu aslan. Bahkan dia bisa saja seumur hidupnya tidak pernah mengalami yang namanya haid. Khamisan at-tuhru bainal haidi wan nifasi. Lanjut ke pembahasan kelima, di sini akan dibahas tentang suci di antara haid dan nifas. Qad qaddamna sabiqan annal azhara min aqwali imamina asy-Syafi'i annal hamila tahidu. Telah kita ketahui di pembahasan sebelumnya nih, menurut qaul paling kuat dalam mazhab Syafi'i
itu dikatakan bahwa perempuan hamil itu juga bisa mengalami yang namanya haid. Wabittali falaisa hunaka aqallu lituhri bainal haidi wan nifasi. Karena seorang perempuan hamil juga bisa mengalami haid, itu mengakibatkan tidak adanya batas minimal suci di antara haid dan nifas. Bahkan dia bisa mengalami haid dan nifas tanpa dijeda oleh berhentinya darah. Contoh nih, misalkan ada seorang perempuan hamil mengalami haid selama 5 hari. Katakanlah 5 hari. Kemudian setelah 5 hari, dia melahirkan dan darah nifasnya itu langsung keluar. Bagaimana cara kita menghukuminya? Maka darah yang keluar sebelum dia melahirkan itu kita hukumi sebagai darah haid. Dan darah yang keluar setelah dia melahirkan itu dihukumi dengan darah nifas. Sadisan at-tuhru bainan nifasi wal haidi. Masuk ke pembahasan ke-6. Di sini kita akan membahas tentang masa suci di antara nifas dan haid. Kalau tadi telah kita bahas masa suci di antara haid dan nifas. Nah, sekarang dibalik, masa suci di antara nifas dan haid. At-tuhru bainan nifasi wal haidi lahu halani. Masa suci di antara nifas dan haid itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ayat ro'a qabla bulughi aksarin nifasi wa huwa situna yauman. Fayushtaratu ayyabulugha khamsata asyara yauman bilayaliha. Keadaan pertama yaitu darah berhenti sebelum batas durasi maksimal nifas, yaitu 60 hari. Jadi darahnya itu udah berhenti padahal belum mencapai batas maksimal nifas, yaitu 60 hari. Maka fayushtaratu ayyablughu khamsata asyara yauman bilayaliha. Maka terhentinya darah ini itu baru bisa dikatakan suci antara nifas dan haid jika masanya atau jika waktunya mencapai 15 hari. Contoh, Ro'at nufasa'u asyrata ayyamin daman summa in qata'a khamsata asyara yauman summa ja'a ad-damu. Contoh nih, ada seorang perempuan mengalami nifas selama 10 hari. Kemudian di hari ke-11 darahnya itu berhenti. Nah, berhentinya darah ini itu mencapai 15 hari. Jadi hari ke-11, ke-12 sampai 15 hari. Kemudian summa ja'a ad-damu. Darah itu keluar lagi. Fahadha ad-damu al-akhiru haidun. Maka darah yang terakhir itu dihukumi darah haid. Kenapa dihukumi darah haid? Karena dia telah mengalami batas minimal suci, yaitu 15 hari. Sehingga masa nifasnya 10 hari, kemudian masa berhentinya darah itu dihukumi masa suci karena mencapai batas minimal suci, yaitu 15 hari. Kemudian jika dia keluar darah lagi, maka darah itu dihukumi darah haid. Keadaan yang kedua, ayat ro'a ba'da mujawazati sittina yauman fala yushtaratu khamsata asyara. Keadaan yang kedua, darah berhenti ketika durasi maksimal nifas 60 hari telah tercapai. Maka tidak harus dihitung waktu sucinya itu sampai 15 hari. Contoh biar lebih paham. Lawin qata'a damun nifasi ba'da khamsina yauman. Ada seorang perempuan mengalami masa nifas selama 50 hari. Kemudian di hari ke-51 sampai hari ke-60-nya itu dia berhenti darah nih. Berhenti darahnya itu gak keluar. Summa ada fi wahidin wasittina. Kemudian darahnya itu ternyata keluar lagi di hari ke-61. Bagaimana? Apakah darah di hari ke-61 ini masih dihukumi nifas? Apakah darah haid? Maka fa innahu haidun. Darah yang keluar di hari ke-61 itu dihukumi darah haid. Kenapa dihukumi darah haid? Karena dia telah mencapai batas maksimal nifas, yaitu 60 hari. Sehingga kalau batas maksimal nifas sudah dilampaui, tidak disyaratkan lagi sucinya itu harus 15 hari dulu. Gitu. Jadi darah yang di hari ke-61 itu langsung dihukumi
darah haid. Karena dia telah mencapai batas maksimalnya masa nifas. Berarti hari ke-51 sampai hari ke-60-nya itu, walaupun dia tidak mengalami keluarnya darah, itu dihukumi masa-masa nifas. Sehingga ketika dia keluar darah di hari ke-61, itu langsung dihukumi darah haid. Gitu. Jadi perlu diingat ya, ketika batas maksimal haid itu telah tercapai, maka tidak disyaratkan lagi masa sucinya itu harus 15 hari. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.